Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai ayat 51. Injil Matius 24 ayat 36 sampai 51. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai ayat 51. Ada di bawah 3 perikop. Yang pertama, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayatnya yang ke-37 di bawah perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu bahwa pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau merenung di dalam firman Tuhan, terlebih setiap kita yang mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Dari 3 perikop ini saya mau menekankan bahwa kita terus membahas tentang Minggu Advent.
minggu-minggu di mana kotong akan berefleksi, dan minggu-minggu di mana kotong akan menanti kedatangan Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan. Satu pertanyaan untuk kotong semua di awal perenungan pagi hari ini. Sudahkah Bapak Mama semua menyiapkan hati dan diri kita untuk kelahiran Yesus Kristus? Sudah atau belum? Berbicara tentang menanti berarti berbicara tentang menunggu dan menunggu. Menunggu bukan berarti berdiam diri atau mengurung diri atau hanya dalam tanda kutip menunggu yang tidak pasti. Tetapi menunggu yang pasti adalah tetap bekerja, tetap melaksanakan tugas, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kehadiran Sang Juru Selamat. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mempersiapkan hati, menunggu, dan berjaga-jaga. Dalam 3 hal ini, kotong harus benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk membuka ketumpung hati untuk menerima Tuhan. Jadi berbicara tentang menunggu dan berjaga-jaga tapi ketumpung hati tidak ada di tempat, sama saja. Kotong juga harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Tuhan. Bukan hanya tunggu tanggal 25, tetapi juga kedatangan Tuhan di setiap harinya. Saya sudah bilang di khotbah-khotbah sebelumnya, Bapak Mama, saya bilang kelahiran Tuhan itu bukan tanggal 25 saja. Setiap harinya kita mengalami kelahiran Tuhan. Jika kita mau memberi diri, memberi hati untuk ada di dalam bahtanya, untuk membuka ketutupan diri sebagai bait suci bagi Dia. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, menanti, menunggu membutuhkan energi yang cukup tinggi. Apalagi di tengah-tengah kotong semua dalam tahap kehidupan yang saat ini bekerja, bertugas dalam segala hal. Kotong akan berpikir bahwa menanti dan menunggu Tuhan itu berarti kotong hanya di gereja, melayani, di gereja, as itu melayani, as itu ikut ibadat, selesai. Tidak. Bagi saya, menanti dan menunggu kedatangan Tuhan itu harusnya ketong betul-betul mau bergereja, mau beribadah, mau melayani, dan melaksanakan tugas tanggung jawab kita di dalam lingkungan sosial kita, lingkungan masyarakat kita. Jadi pekerjaan itu terus ketong kerjakan, terus ketong laksanakan. Nah, dalam 4 hal itu, ketong akan terus ada dalam satu lingkaran di mana ketong akan digodai dan akan dihantui dengan pemikiran bahwa kotong sudah akan pernah punya waktu yang cukup, kotong sudah pernah punya kesempatan yang cukup untuk melayani Tuhan, untuk berada dalam persekutuan gereja, untuk berada dalam peribadahan, karena kotong sibuk mencari uang, atau karena kotong sibuk dengan kotong pekerjaan atau karena kotong sibuk dengan kotong melayani Tuhan, tapi kotong lupa dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang kotong sudah terima. Minggu Advent adalah minggu refleksi, merefleksikan 11 bulan lebih kotong ada bersama-sama dengan Tuhan. Kelahiran Tuhan tetap terjadi setiap harinya. Maka itu saya mau bilang, bukan hanya pada saat tanggal 24 malam baru mempersiapkan diri, tapi dari jauh-jauh hari kita menghimbau, kita menjaga ketumpung diri untuk ada di dalam peribadahan, untuk ada dalam persekutuan Tuhan, di dalam tugas tanggung jawab masyarakat dan sosial kita, untuk terus melayani Tuhan dalam segala lini ketumpung pekerjaan. Jadi jangan pernah memikirkan bahwa bekerja untuk Tuhan itu berarti hanya berdiam di dalam gereja. Tidak. Pendeta juga tidak begitu. Pendeta juga harus bekerja di luar gereja, melayani
Jadi gereja itu gedungnya. Pendeta harus melayani gereja-gereja yang ada di rumah-rumah. Dan kesetiaan itu yang akan mengantar kita pada penantian dan kedatangan Sang Juru Selamat. Selamat berefleksi Bapak Mama Saudara semua. Selamat menikmati renungan ini, senantiasa menjadi berkat dimanapun Bapak Mama semua berada. Tuhan mencukupkan kita. Amin. Kita akan menutup renungan saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati perenungan pada pagi hari ini. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, segala sesuatu yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami bagikan, semuanya itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami dapat melaksanakan dimanapun kami berada Tuhan. Kami memohon Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami. Bapa dalam surga, kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami, tugas tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, orang tua, suami, istri, anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami, masa muda anak-anak kami, segala sesuatu terkait sukacita, duka cita, ucapan syukur, sakit hati kami Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami, Tuhan tolong mencukupkan kami. Kami berpengharapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dan mencukupkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan setelah ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Tuhan memberkati tugas pekerjaan kami. Biarlah melalui tugas pekerjaan kami dimanapun kami berada, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Mama Saudara semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.